Sidang pada hari ini, Kamis tanggal 11 Desember 2025 untuk perkara nomor 13 PDTG 2005 PTA Bali. Untuk perkara nomor dalam perkara cerai telak antara Prima Laksitarini binti Dr. Nasutomor Harjo melawan Febia Gema Mardika alias Febia Gema Mardika bin Subardi. Dengan bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim, saya akan dibuka dan ini akan terbuka untuk umum. Baik, sebelum saya bacakan secara lengkap, maka saya tanya dulu, masih ada yang disampaikan sebelum kita bacakan? Tidak ada. Saudara anggota, panitia ada yang disampaikan? Baik, selanjutnya sebelum dibacakan ini dibagi. Setelah saya membaca identitas, kemudian duduk perkara hakim anggota junior, kemudian pertemuan hukum nanti Ibu Lulu senior, kemudian saya teruskan dengan amar. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 13 PDTG 2025 PTA ya, Bismillahirrahmanirrahim. Demi kalian pesan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Agama Bali. Pengadilan Hakim telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam cerai telak antara Prima Laksitarini binti Dr. Nasutomor Harjo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan konsultan, tempat kediaman di Jalan Tunggul Ametung 2 B/13 Link _BR Dharma Santi, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dahulu termohon, sekarang pembanding. Malaman Febia Gema Mardika alias Febia Gema Mardika bin Subardi, NIK 51510423028500002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta di Mall Parks 23, tempat kediaman di Jalan Tunggul Ametung 2 B/13 Link BR Dharma Santi, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Alamat email febiabali@gmail.com. Dahulu sebagai pemohon, sekarang terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding. Silakan, tuliskan. Memperhatikan semua orang yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 381 PDTG/2025/PA Denpasar tanggal 27 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut. Dalam konvensi, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Febria Gema Mardika alias Febria Gema Mardika bin Supardi untuk menjatuhkan talak 1 roj'i terhadap termohon Prima Laksitarini binti Dr. Andes Hutomo Raharjo di depan sidang Pengadilan Agama Desember di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar. Dalam rekonvensi, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar, yaitu A. Nafkah iddah sebesar 6 juta rupiah, B. Nafkah mut'ah sebesar 10 juta rupiah kepada penggugat rekonvensi. 3. Menetapkan penggugat rekonvensi _termohon sebagai pemegang hak adona terhadap ketiga anak-anaknya, yaitu Lakswareda Atersio Afat Mardika bin Febria Gema Mardika alias Febria Gema Mardika, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 31 Maret 2016, NIK 5171043 103160002. 2. Alexandrome Aiko El Kanza Mardika bin Febria Gema Mardika alias Febria Gema Mardika, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 18 September 2017, NIK 5171045
809 170002. 3. Lexa Kuwela Ayako Leandra Altaira Mardika bin Febria Gema Mardika alias Febria Gema Mardika, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 8 Oktober 2018, NEK 51714448101800003. 3. Menghukum tergugat rekonvensi _pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada penggugat rekonvensi termohon untuk setiap bulannya sebesar Rp2.500.000 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa _mandiri. 4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah idah dan nafkah mut'ah kepada penggugat rekonvensi tersebut di atas sebelum tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar. 5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, membebankan kepada pemohon konvensi tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp177.000. Bahwa terhadap putusan tersebut, termohon untuk selanjutnya disebut pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2025 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 10 November 2025. Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pemohon untuk selanjutnya disebut terbanding pada tanggal 11 November 2025. Bahwa pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 November 2025 yang pada pokoknya pembanding tidak ingin bercerai dengan terbanding dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama terbanding demi kepentingan ketiga anak. Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 17 November 2025 dan terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 November 2025. Bahwa pembanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 25 November 2025. Demikian pula terbanding telah diberitahu untuk melakukan insage pada tanggal 25 November 2025. Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 3 Desember 2025 dengan nomor 13-PDTG-2025-PTA-BA. Pertimbangan hukum menimbang bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2025 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Denpasar dibacakan, terbanding hadir secara elektronik dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding pembanding dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bali akan mengadili materi perkara sebagai berikut. Dalam konvensi, menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak ingin bercerai dengan terbanding dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama terbanding demi kepentingan ketiga anak. Proses mediasi belum menyentuh akar masalah karena dilakukan dalam keadaan emosi dan tekanan psikis, dan perceraian akan menimbulkan psikologis dan sosial bagi anak-anak. Menimbang bahwa terhadap keberatan di atas telah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bali mendapatkan fakta bahwa pembanding dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil terbanding dan membantah sebagiannya. Adapun dalil yang dibantah pembanding adalah mengenai sudah pisahnya pembanding dan terbanding sejak Desember 2024 dalam kurun 8 bulan. Dan mengenai sering terjadinya pertengkaran antara pembanding dan terbanding dan sudah tidak ada komunikasi. Menurut pembanding tidak benar pembanding dan terbanding masih komunikasi dengan akrab saat bertemu di sidang Pengadilan Agama Denpasar pada bulan Maret 2025. Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan permohonan calon talak terbanding setelah mempelajari proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama setelah mempelajari proses pemeriksaan perkara dan pertimbangan hukum
putusan Pengadilan Agama Denpasar. Pengadilan Tinggi Agama Bali menilai bahwa pemeriksaan dan putusan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cerai talak, di mana Pengadilan Agama Denpasar sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah melakukan mediasi akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Telah mendengar saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua pihak, yaitu Kurniawan bin Zainal Arifin, Aswin Yuswantoro bin Tony Budirajo, keduanya teman dekat terbanding, di mana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara pembanding dan terbanding telah berpisah tempat tinggal antara 6 sampai 8 bulan. Antara keduanya sering terjadi pertengkaran. Para saksi telah berusaha menyampaikan kedua pihak akan tapi tidak berhasil, dan pihak terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan pembanding. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi orang dekat terbanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bali menilai telah terbukti kebenaran dalil terbanding bahwa antara pembanding dan terbanding sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, yang merupakan salah satu indikator pecahnya rumah tangga yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pembanding dan terbanding. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bali berkesimpulan terbukti bahwa antara pembanding dan terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, di mana terjadinya pisah tempat tinggal bersama suami istri merupakan salah satu indikasi pecahnya rumah tangga sebagaimana rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 yang menentukan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah, broken marriage, dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditentukan dalam persidangan seperti adanya will, KDRT, main judi, dan lain-lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 16 November 2025 tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar. Oleh karenanya, apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali berpendapat putusan Hakim Pengadilan Agama Denpasar nomor 381/PDTG /2025/PA DPS tanggal 27 Oktober 2025 masih bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dikuatkan. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa mengenai gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar. Namun demikian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali perlu menambahkan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak terhadap ketiga anak diberikan kepada pembanding dengan ketentuan pembanding harus memberikan akses seluas-luasnya kepada terbanding untuk bertemu dengan anak yang bersangkutan sebagaimana ketentuan dalam SEMA nomor 1 tahun 2017 dan pasal 14 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa jika terjadi pisah, anak berhak bertemu secara pribadi dengan orang tuanya.
Jika tidak memberikan akses, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang bersangkutan. Menimbang bahwa mengenai nafkah anak berdasarkan pasal 156 huruf D kompilasi hukum Islam, yaitu hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya. Berdasarkan bukti P3, penghasilan terbanding sebesar 8 juta rupiah setiap bulan. Apabila dibagi menjadi 3 menjadi 2.600.000 rupiah, sehingga sudah tepat apabila nafkah ketiga anak sebesar 2.500.000 rupiah setiap bulan. Dan berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015 angka 14 huruf C, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10-20% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan. Menimbang bahwa mengenai amar putusan dalam rekonvensi pada poin 4 dari putusan Pengadilan Agama Denpasar belum dipertimbangkan dasar hukumnya oleh Hakim Pengadilan Agama Denpasar, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, maka nafkah mandiah, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Hakim Pengadilan Agama Denpasar harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding. Mengingat ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. Rumai 1. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 381 PDTG /2025 PADPSS tanggal 27 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Febia Gema Mahardika alias Febia Gema Mahardika bin Subardi untuk menyatukan dalam satu rosi terhadap termohon Prima Laksitarini binti Dr. Nadas Hutomo Raharjo di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa 2.1 nafkah iddah sebesar 6 juta rupiah. 2.2 mut'ah sebesar 10 juta rupiah. 3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap ketiga anak, yaitu 3.1 Lazuereda Aterio Alfat Mahardika bin Febia Gema Mahardika alias Febia Gema Mahardika, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 31 Maret 2016. NIK 5170143160002. 3.2 Lesandrome Aiko Elkanza Mahardika bin Febia Gema Mahardika alias Febia Gema Mahardika, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 18 September 2017. NIK 5171045 809 170002. 3.3 Lex Aquila
Ayako Leandra Altaria Mardika bin Febria Gema Mardika alias Febria Gema Mardika. Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 8 Oktober 2018. NIK 517 104 4810 18003 untuk memberikan akses yang sama terhadap tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada penggugat untuk setiap bulannya sebesar Rp2.500.000. Ada ribunya Pak, itu kurang ribu. Dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa garis miring mandiri. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah idah dan mut'ah kepada penggugat tersebut di atas sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, membawakan kepada pemohon konvensi tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000. Rumawi ketiga, membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang perumusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa. 9 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Tsani 1447 Hijriah oleh kami Dr. Anas Mudkhalil MMM sebagai Ketua Majelis serta Dr. Ana Haja Lulu Rodia MH dan Dr. Anas Urip MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1447 Hijriah. Dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim, anggota dan Saudara Abdul Hakim SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pembanding dan banding secara elektronik. Demikian sudah saya putuskan. Ada yang disampaikan, saudara anggota? Ada? Itu sudah disampaikan. Baik, dengan selesainya persidangan pembacaan putusan dan persidangan pada hari ini, maka mari kita tutup bersama-sama persidangan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.